kemuliaan Tuhan. Bumi ini mulai muncul, ya, satu persatu muncul di keluarga A, B, C, di provinsi A, B, C segala macam, mulai hadir Taman Eden yang baru, ya. Ketika ada pemberkatan nikah, ya, Tuhan rindu pernikahan itu dibawa kepada Yesus yang menjadi raja di sana, yang menjadi kepala dalam keluarga itu, dan akhirnya mereka berjalan dalam sistem kerajaan surga, ya, sistemnya Tuhan, sehingga sepanjang hidup mereka itu akan mengalami kebahagiaan, ya, kebahagiaan demi kebahagiaan. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen, ya, kita sedang berbicara tentang kekristenan, ya. Ketika tahun pertama lumayan bahagia, tahun kedua mulai, ya, ada sesuatu goncangan, tahun ketiga sudah, ya, babak belur, tidak ada lagi keharmonisan. Ketika dalam keluarga tidak ada keharmonisan, yang ada itu adalah bagaikan neraka di dunia, ya, mulai terjadi saling menyakiti, ya, satu sama lain. Tapi Tuhan berkata, jikalau ada harmonis, ya, di dalam rumah tangga, ada saling mengampuni, ada kasih, maka di situ muncul kerajaan surga, ya, muncul Yesus sebagai rajanya. Amin. Maka sebagai mitra kerja Allah, ya, atau kawan sekerja Tuhan di atas dunia ini, kita tidak hanya bersyukur sudah selamat, waduh sudah selamat. Lalu setelah kita menerima keselamatan, lahir baru, tidak cukup kita hanya duduk-duduk diam sepanjang waktu sampai 70 tahun. Ya. Bayangkan kalau kita lahir barunya umur 17 tahun, ya. Terus mencapai umur 70 tahun. Lalu, ya, tiap minggu datang ke gereja, pulang hanya duduk-duduk, bersyukur, terima kasih, tepuk tangan, ya, menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Nah, Tuhan akhirnya, ya, tidak dimuliakan, karena kemuliaan itu hanya pada yang sudah dari umur 17 tahun ada kemuliaan Tuhan, udah lahir baru, terus hanya sampai di situ terus. Tapi Tuhan mau lewat hidup kita semua, hidup anak-anak muda tadi, ya, sudah lahir baru, menikah, berumah tangga, itu muncul kemuliaan mengalir ke kanan ke kiri, ya, di mana dia bisnis mengalirlah ke sana, di mana dia kerja transferlah ke sana, di mana dia usaha transferlah. Amin. Ya, karena apa? Doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi. Artinya Taman Eden datang di bumi, atau Yerusalem baru turun ke dunia. Nah, maka kita lihat gambarnya, ya, kita lihat apa, ya, yang dikerjakan Tuhan ketika Dia mau seluruh rumah tangga Kristen itu menjadi Taman Eden. Mari kita baca Wahyu pasal 21, langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Ini sudah sering, ya, dibaca berulang-ulang. Ayat 1 dia ngomong gini, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Yang pertama yang dikerjakan Tuhan, ketika orang mau datang kepada Tuhan untuk lahir baru, yang lama selesai, nggak ada lagi hidup yang lama, nggak usah diungkit-ungkit, ya. Tetapi dia mau ada sesuatu pembaharuan yang baru datang dengan cara laut nggak ada lagi di sana, ya. Kita nggak kupas lagi laut itu kematian, gelombang, ya, yang menimbulkan berbagai macam, ya, persoalan, akhirnya sampai di pantai berbuih sesuatu yang kotor, ya. Lalu ayat 2 coba baca. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya, pembaruan yang selanjutnya dilakukan Tuhan, ya, di kota yang kudus, Yerusalem baru, ini bagaikan mempersiapkan pengantin perempuan, didandani, berdandan, ya. Jadi dengan kata lain, setelah lahir baru, kita mendandani kerohanian kita, supaya kerohanian kita itu dihiasi dan akhirnya kudus, cemerlang, tanpa
tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Itu yang dikerjakan Roh Kudus. Ya, selanjutnya. Terus Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." ya, berikutnya Tuhan memperbaiki mezbah. Setiap keluarga-keluarga yang sudah mengalami kelahiran baru, Tuhan mau pastikan ada nggak mezbah di situ sehingga Tuhan datang dan Dia bisa menjadi Allahnya kita, rajanya kita, Tuhannya kita. Ya, karena ada banyak agama Kristen tidak mempersilahkan Tuhan jadi rajanya. Malah ada ya setan jadi rajanya di rumah itu. Kenapa? Waktu mereka ya mau cari pekerjaan datang ya ke dukun, ke datu segala macam. Waktu anaknya sakit tidak didoakan ya, tidak dibawa teman-teman sekerja alam itu berdoa, tapi justru datang ya ke orang pintar. Jadi nggak ada jaminan orang beragama Kristen sudah Yesus jadi rajanya. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mau dibaharui, jadikan aku raja di situ. Rumahmu itu jadi tempat kediaman Allah. Ada mezbah di situ. Sehingga aku bilang benar, aku situ rajanya. Amin. Itu kata Tuhan. Aku dia berdaulat. Aku yang utama di situ, yang paling tinggi yang mengatur. Terus ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Setelah ya kita persilakan Tuhan jadi raja di rumah kita, mezbah dibangun, maka mulailah Tuhan hapus air mata. Mulailah Tuhan menghardik maut. Ya, maut ini menghasilkan perkabungan, ratap tangis dan duka cita. Ini harus diselesaikan. Dan cara penyelesaiannya itu oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Lewat kita datang kepada Tuhan setiap hari saat teduh dalam mezbah korporat bersama-sama tubuh. 3 macam ibadah. Perhatikan, benar-benar kita tergembala, ya. Jadi kita sedang digembalakan oleh Tuhan. Yesus melakukan semua perintah Bapa ini untuk menghadirkan gereja di bumi lewat pemuritan. Dia lakukan 3,5 tahun pemuritan kepada 12 orang. Dan setelah itu tongkat estafet kepemimpinan gereja diserahkan kepada rasul-rasul yang sudah dimuridkan. Dan dia naik ke surga. Apakah Yesus berhenti memuridkan? Tidak. Ya, pemuritan dilanjutkan dalam bentuk atau wujud yang nampak lewat rasul-rasul dan mereka dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini terus melakukan pemuritan. Makanya kita disebut murid-murid Kristus, bukan murid pendeta Bistok Sihombing. Semua Bapak Ibu murid Kristus. Maka selanjutnya kitalah yang dipakai oleh Roh Kudus memuridkan orang lain. Ya, kita berdoa, kita minta kasih Tuhan, kita minta hikmat surga, kita minta kuasa dari Roh Kudus untuk kita bisa memuridkan orang lain, memuridkan mulai dari rumah kita. Itulah pekerjaan yang besar dan penting itu. Amin. Ya, sehingga ayat 5 coba baca. Inilah yang dilakukan Tuhan tiap hari, pembaruan. Itulah kerajaan surga. Barulah kita layak atau siap ketika Yesus datang nanti yang kali kedua. Disitulah nampak siapa yang baru, siapa yang siap, siapa yang sudah dewasa rohani untuk terangkat, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia kekal abadi selamanya. Dan ketika kita di surga itu bersama Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Ya, kita tetap menyembah Dia, mengagungkan Dia. Haleluya. Ya. Coba baca ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Nah, sampai di situ. Ini bukti Yesus sampai detik ini
bekerja dan melakukan pemuritan. Dia bilang, dia atau ia yang duduk di atas takhta itu. Siapa yang duduk di atas takhta itu? Ya, Bapa dan Yesus. Roh Kudus bersama kita di dunia ini melakukan tugas terakhirnya. Dia katakan, lihatlah aku, huruf besar di tengah-tengah kalimat itu bicara Yesus Kristus atau Allah Bapa. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dia bekerja terus memperbarui nikah kita, rumah tangga kita, ya. Lalu ketika kita menjadi orang Kristen yang mulai baru, siapa yang menggembalakan kita? Makanya Tuhan betul-betul memperlihatkan ketika orang mau dibaharui adalah lewat sistem penggembala, bukan hanya sekedar masuk gereja. Pastikan di mana engkau tergembala. Karena penggembalaan itu bukan bicara enak nggak enak. Penggembalaan bukan bicara setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Waktu kita memilih tempat penggembalaan kita, disitulah kita dilahirkan, kita didewasakan, kita melayani, kita mengerti apa fungsi kita, tugas kita, dan apa yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita. Amin. Coba kita pindah-pindah sebentar 2 tahun di gereja A, di gereja B 3 tahun, pindah lagi. Apa yang terjadi? Gak jelas, gak tahu apa karunia kita, apa tujuan hidup kita, komitmen kita juga gak ada. Ketika Tuhan mau memperbarui hati kita yang busuk, yang kotor, penipu, pendusta, ya, yang ada laut, ada maut. Waktu Tuhan mau menghancurkan itu, memperbarui, kita tersinggung. Ya gak jadi baru. Hanya orang yang maulah yang bisa diselesaikan Tuhan. Kalau nggak mau, walaupun beragama, walaupun hebat, mau mendirikan, maksudnya nyumbang gereja, ya, dia mendirikan gereja secara fisik, nggak ada hubungannya dengan pola Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jemaat, anak-anaknya yang layak bersama dia di surga. Kalau tidak mau dibaharui, ya, ayat 5 bilang, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku mau memperbarui semua. Amin. Terus, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini perkataan tepat dan benar, enggak nipu-nipu, enggak neko-neko. Semua, segala, berarti dari Kejadian sampai Wahyu ini benar perkataan Allah, firman Tuhan. Terus, 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuhan bilang semuanya telah terjadi atau belum. Kalau namanya telah, sedang berlangsung dan ada yang sudah selesai, telah. Dan Tuhan bilang ini buktinya hanya yang mau. Kalau gengsi-gengsi merasa, ya, aduh gak enak di situ tergembala, macam-macam, ya. Mari serius Bapak Ibu, ya. Tuhan sedang menyelesaikan, ya, akhir dari segala apa yang sudah mau dibangunnya. Ini akhir. Di situasi akhir pun kita masih main-main, masih pakai perasaan, gimana? Gak enak di situ kan. Penggembalaan bukan enak gak enak. Benar nggak engkau mau betul-betul diasah jadi mempelai perempuan Tuhan? Ya, jadi milik satu-satunya dari Tuhan yang paling dikasihi. Ya, yang pertama dikatakan, aku Alfa Omega, awal akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan mata air kehidupan. Kalau nggak haus, nggak mau datang minum, ya Tuhan nggak urusin. Ya, Tuhan nggak memperbarui hidupnya. Makanya 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen gitu-gitu aja. Kapan ya aku berubah ini Pak? Ya, dia tanya Tuhan kapan? Selama engkau menutup pintu untuk dihancurkan masa lalu, dihancurkan maut dari hidupmu, ratap tangis, kertak gigi, laut, malam nggak ada lagi, laknat, kutukan nggak ada lagi. Ada 7 yang nggak boleh ada di sana dalam kehidupan Kristen yang dibaharui. Ini dilakukan Tuhan dan kita sebagai mitra kerjanya Allah. Ya, saya sebagai hamba Tuhan atau mitra kerja Allah, ini dilakukan Tuhan sama saya, sama gerejanya. Saya juga sebagai mitra kerjanya Tuhan, ini melakukan hal yang sama kepada jiwa-jiwa. Lewat Roh Kudus yang masuk ke dalam, lewat Roh Kudus yang menuntun, mengajar, mengerjakan itu.
Pertama dalam penggembalaan, karena saya gembala secara fisik. Lalu yang kedua di luar penggembalaan. Tuhan bilang, ya, dalam kawanan itu, di luar kawanan itu ada lagi domba-domba lain yang perlu dituntun masuk Yerusalem baru. Lalu tugas Bapak Ibu semua, kawan sekerja Allah semua, saudara semua juga, mari jadi mitra kerja Tuhan. Melakukan ini kepada orang-orang, suku, kaum, dan bahasa. Mulai dari rumah, lalu keluar, jadikan semua bangsa murid. Amin. Tapi perhatikan bagi mereka yang haus. Jadi minta kepekalan Roh Kudus, doa Tuhan, siapa yang haus? Dari kedar-kedar di sekeliling kami, dari orang-orang yang ada. Siapa yang haus Tuhan? Ya. Terus ayat 7. Barang siapa menang? Ya, kalau nggak menang, nggak dapat apa-apa, nggak bisa dibaharui Tuhan. Allah turut bekerja. Kalau dia nggak mau kerja, Tuhan nggak bisa mengerjakan apapun. Dia nggak mau dibaharui. Dia nggak mau dengarkan firman Tuhan untuk menghancurkan laknat yang ada di dalam hidupnya. Sudah manusia terkutuk, nggak mau lagi dicuci, dibersihkan, dirawat, dibela, dipelihara. Jadi bagaimana Tuhan mau membawa dia ke Yerusalem baru? Nggak bisa dibaharui. Ya. Ulang lagi ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, hanya yang menang, hanya yang mau sungguh-sungguh tergembala, digembalakan oleh Roh Kudus, dimuridkan oleh Kristus lewat penggembalaan. Ya, ini tegas benar-benar, ya, supaya akhirnya kita nggak kecewa waktu mengikut Tuhan. Habis ini akan ada lagi babak kedua, ya, entah masih corona namanya, nggak tahu, tapi babak kedua. Virus yang katanya lebih kejam, tanpa gejala bisa tumbang, ya. Nah, orang yang menang memperoleh semuanya itu. Apa yang diperolehnya? Pembaharuan dalam kuasa Tuhan, sehingga dia mengalami taman Eden di dunia. Di bumi ini ada taman, ya, taman itu ada pagarnya, ada perlindungan. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Ingat minggu lalu, kemuliaan Tuhan ada dua kondisi keadaan. Bagi Israel itu perlindungan dituntun. Laut pun bisa jadi jalan raya, jalan laut. Tapi bagi Mesir, laut itu kematian. Kemuliaan Tuhan membuat mereka mati, membuat mereka nggak bisa jalan karena ada angin badai topan yang melanda. Mereka nggak bisa lihat dengan jelas apa yang ada di depan. Nah, itu yang terjadi sekarang ini secara roh. Ada banyak orang-orang, termasuk orang Kristen, nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang benar-benar adalah jalan raya, jalan keluar. Sehingga penuh ketakutan, sungut-sungut, cara kotor, apa semua, termasuk, ya, nggak bisa melihat masa depannya. Mari anak-anak muda, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Kalau engkau betul-betul mau digembalakan oleh firman dan Roh Kudus, dua inilah yang berperan. Manusia, orang tua kita itu hanya dipakai Tuhan menuntun. Ya, ada waktunya Yesus bersama murid. Setelah itu mereka akhirnya harus menanti-nanti Roh Kudus. Itulah gurunya bersama dengan firman Tuhan. Haleluya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Terus, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mau nggak jadi anak-anak Tuhan, jadi mempelai Tuhan? Mau nggak jadi mitra kerjanya Allah? Amin. Kalau mau, mari berjalan bersama Tuhan, dituntun Roh, dibaharui, dan harus menang. Bahkan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi ini yang Tuhan melakukan, pembaruan. Bagaimana caranya? Ya, di atas sudah dijelaskan. Yang pertama harus diselesaikan 7 yang ada kaitannya dengan neraka. Ya, yang pertama laut, perkabungan ratap tangis, ya, maut, perkabungan ratap tangis, laknat atau kutukan, dan malam, suasana kegelapan. Ini 7. Ya, semalam kita udah jelaskan. Ya, kalau laut tadi sudah, ya, sesuatu yang tiba-tiba bisa mematikan. Bahtera rumah tangga itu bisa mati tiba-tiba di tengah laut gelombang. Ya, tapi kalau ada Tuhan, bangunkan dia. Jangan biarkan Yesus tidur. Jangan biarkan Yesus, ya, tidak bekerja di dalam rumah tangga kita, bahtera kita. Ya. Dan kedua, maut jangan ada lagi. Ya.
Upah dosa itu maut. Maut menghasilkan perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Haleluya. Ya, jadi kita lihat supaya kita bisa dipakai Roh Kudus memperbaharui orang-orang sekeliling kita yang belum lahir baru. Ada 3 macam maut atau kematian. Ya, lihat secara roh ini kan. Walaupun kita melihat orang hidup dia kaya, dia banyak uangnya ya, padahal enggak melayani Tuhan, enggak beragama Kristen pun banyak orang kaya. Kalau soal kaya. Haleluya. Ya, tapi kita mau bahagia di bumi dan di surga. Jadi semalam kita udah jelaskan ada 3 macam kematian. Kematian yang pertama, kematian tubuh jasmani. Ya, itu karena sakit, kecelakaan, bencana alam. Ya, pesawat tiba-tiba jatuh, ya bisa maut. Ya. Tapi pastikan ya bahwa kematian tubuh ini kalau kita sudah lahir baru nggak membawa kepada kematian berikutnya, yang kedua dan ketiga. Ya, jadi kalau ada kematian tubuh ini pasti menimbulkan ratap tangis, perkabungan dan duka cita. Ya, kalau ada yang sakit biasanya menangis. Saya bilang kemarin ya di ibadah-ibadah Jumat ya, lai saya ipar ya meninggal, wah ya istri dan anak-anaknya menangis, histeris segala macam karena nggak siap. Ya, karena kena COVID ini kan tiba-tiba. Kalau udah sakit 10 tahun orang udah nggak nangis lagi, atau di 2 tahun 3 tahun ya mungkin sudah ada persiapan ya, udah puas gitu, tapi tetap menangis. Lalu maut yang kedua atau kematian ya ada 3 macam tadi. Yang pertama jasmani, yang kedua kematian rohani ya, rohnya mati. Ini karena 2 hal ya. Rohani itu mati yang pertama karena dosa, Efesus 2 ayat 1, kita buka lagi ya. Tapi orang merasa hanya karena dosa ada kematian rohani. Rupanya ada juga ya kematian ya rohani karena, coba baca 2 Petrus 2 ayat 1. Jadi kita jangan sepele. Kenapa? Zaman sekarang teknologi diizinkan Tuhan. Ini diizinkan Tuhan, canggih kali. Hanya dengan mengklik ya di Android kita bisa bebas memilih ya ajaran apa yang mau kita dengar, mau kita ikuti dan segala macam. Tapi hati-hati, justru Tuhan izinkan terjadi supaya teruji. Hanya orang yang betul-betul tergembala lewat firman dan Roh Kudus yang akan selamat dari kematian rohani yang berikutnya. Coba baca 2 Petrus pasal 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena kehendak Allah. 2 Petrus 2 ayat 1. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang binasa, maut, binasa. Terus bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, jadi ada 2 penyebab kematian rohani. Satu karena dosa, lalu satu lagi karena pengajaran sesat. Ya, dan ini dibuka Tuhan. Silakan kalian mau pilih yang mana. Ya, di situ 1 detik keluar. Ya, pengajaran yang menyangkal Yesus ada. Ya, Mormon udah muncul ya, Children of God. Ada orang yang bersaksi lepas dari sana, mereka beribadah cukup mewah, ya. Ada yang pagi siang, ada yang malam, tertutup, pakai AC full, ya, lampu-lampu hebat. Tapi ada bilik-bilik di sudut-sudut ruangan, ya. Katanya, saya nggak pernah lihat, ya. Setelah penyembahan lampu dimatikan semua, seperti diskotik. Cuma orang katanya menyembah dalam roh dan bisa ya terjadi masuk ke bilik-bilik ya 2 jenis kelamin, langsung terjadi sesuatu. Nah, apapun itu juga marilah kita sungguh-sungguh ya. Saya hanya bilang mari tiap pagi buka Alkitab masing-masing.
Makanya punya Alkitab pribadi. Ya, kalaupun nggak ada di Androidmu, manfaatkan. Ya, betul-betul manfaatkan. Jangan hanya main game. Minta tolong, jangan main game anak-anak muda. Bacalah firman itu 1 tahun tamat. Kejadian sampai Wahyu. Paling tidak perjanjian baru Matius sampai Wahyu. Paling tidak 1 tahun bisa tamat dikit. Ya, ada 365 hari 1 tahun. Ya. Kalau kita baca perjanjian baru aja, ya, ini bisa tamat 1 tahun. Ya, kita bagi 1 sampai 2 pasal per hari. Ya, ini bisa selesai. Atau 5 pasal per hari bisa selesai. Amin, saudaraku. Hanya dengan demikian nanti Roh berbicara, Roh mengendalikan kita, Roh memimpin kita, karena Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu. Dia ajarkan semua. Dia ajarkan tentang pernikahan, dia ajarkan tentang bagaimana sekolah yang baik, dia ajarkan tentang menghormati orang tua, dia ajarkan tentang bagaimana jadi kaya. Kalau kau bekerja dengan serius, sungguh-sungguh, dia ajarkan. Ya, engkau kuliah belum tentu bisa jadi kaya, belum tentu. Ya, tapi ketika engkau belajar dari Roh Kudus, dia menuntun engkau membuka segala sesuatu, hikmat dia berikan. Contohnya Salomo, sangat luar biasa hikmatnya, lebih daripada kepintaran. Ya. Ayat 2 coba, ini buktinya binasa. Ayat 2, kalau ajaran sesat yang diikuti, ajaran palsu. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak, bukan sedikit, enak itu. Ya, ajaran palsu, ajaran sesat, enak kali. Ya. Banyak orang ikut, terus. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ajaran firman kebenaran yang memimpin, yang memperbaharui hidup kita, memimpin kepada kemuliaan, ini dihujat. Kuno loh zaman sekarang gitu-gitu. Ya, suatu saat nanti ada gelomboran bilang, hari gini anak muda masih pakai dasi, pakai ini koyak-koyak celananya, itu keren, woi mantap, itulah gaya anak muda. Akhirnya anak muda yang gak digembalakan Roh Kudus dengan benar, minder dia. Aduh, aku malu kali Pak. Ya, melayani pakai dasi, ya harus pakai baju bagus. Waduh, aku malu, minder. Ya. Dan itu bisa akan terjadi. Ajaran benar dihujat. Ya, dia anak muda. Ya, kau mau dibawa kemana? Kemarin kita bicara 5 hal yang harus ada supaya kita kuat. Komitmenmu, identitasmu benar Pak. Ya, engkau identitas Kristus. Lalu tujuan hidupmu ini, perhatikan tujuan hidup. Perhatikan nilai-nilai roh, nilai-nilai ini. Ya. Haleluya. Terus dihujat, ya tadi kebenaran terus. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Khotbah itu cerita isapan jempol, bukan firman yang dibuka rahasianya. Kalau firman yang dibuka rahasianya bisa ngantuk. Kalau enggak diurapi Roh Kudus. Kalau kita enggak diurapi Roh Kudus, ngantuk loh. Walaupun siang bolong gini. Padahal hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu enggak pernah ngantuk jam-jam gini. Ya. Tapi ketika mendengarkan khotbah, kalau kita enggak berseru berserah kepada urapan Roh Kudus, minta kemuliaan, bisa ngantuk, bahaya. Terus cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Haleluya. Inilah yang ngomong firman. Ajaran sesat yang dibawa nabi palsu, guru palsu, itu akan membawa hukuman kekal, kebinasaan. Itu gak ditunda-tunda lagi. Jadi ada 2 sumber kematian rohani. Yang pertama, dosa. Dosa itu ada 2 bentuk. Ya, yang pertama yang disebut dusta dan benci. Ya, kebencian ini disebut juga pembunuhan. Nah, yang datang hari Jumat malam udah selesai. Maka yang berikutnya, kematian yang ketiga, kematian kekal. Nah, ini gak ada obatnya lagi. Kematian kedua, ratap tangis dan kertak gigi yang selama-lamanya. Ya, itulah kematian yang kedua. Ya. Wahyu 20 ayat 14. Ya. Wahyu 20 ayat 14. Kita lihat ada kematian yang kedua, lautan api.
Kalau udah masuk ke sini nggak ada lagi obatnya. Ya, maka nanti ya setelah dibaca firman Tuhan ini, maka kita tahu kemana kita harus beraktivitas secara rohani. Ya, jangan sampai saya bilang tadi udah terima Roh Kudus, lahir baru udah masa 70 tahun umur hidupnya hanya Tuhan terima kasih aku diberkati haleluya, tapi nggak ada satupun pekerjaan roh ya yang dikerjakan. Padahal firman Tuhan bilang pergilah, amin, jadikan semua bangsa murid. Ayo, bagaimana caranya? Pergilah kepada orang yang mati rohani. Secara jasmani tadi dia mati, ya. Hidupkan rohaninya dengan mendatangkan kerajaan surga, dengan membawa dia kepada Yesus. Maka Roh Kudus akan melahirkan dia kembali. Amin. Itu tugas kita semuanya, ya, mulai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, suami-suami, istri-istri. Itu tugas kita, ya. Kita mau memulihkan keluarga-keluarga yang menangis, yang meratap, bukan karena mereka nggak punya uang. Kadang lebih banyak uang orang itu dari uang anak-anak Tuhan. Tapi mereka tiap hari tengkar, ada narkoba, ada penyelewengan, ada pengkhianatan. Nah mereka menangis akibat itu, ya. Kan nggak ada uangnya, pergi dia ke luar negeri, mengkhianat di sana, ya, berbuat dosa di sana, ada uangnya banyak. Ya. Coba, ya ini kematian yang kedua, Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itulah kematian yang Kedua. Lautan api. Terus siapa penghuninya? 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Penghuninya lautan api atau neraka. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kerajaan surga itu kepada orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, yang mau dibaharui dan yang mau minum air kehidupan dan siap menang bersama Yesus. Amin. Menang secara rohani, kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, inilah dia. Jadi sekali lagi ya, supaya kita nampak, ngerti dan lakukan. Tuhan mau membawa kita ke rumah tangga yang bagaikan Taman Eden. Maka disuruhnya doakan, datanglah kerajaanmu di bumi, di rumah tanggaku. Apa yang dilakukan Tuhan supaya keluarga jadi Taman Eden? Memperbarui yang lama. Dosa, maut, kematian rohani ini dihancurkan dulu. Barulah orang-orang bisa betul-betul hidup bersama dengan Tuhan. Yesus jadi rajanya, firman ini menjadi ya rule of the game, permainan hidupnya. Ya, ini dia gak keluar dari peraturan firman. Ya, peraturan kerajaan surga ini firman. Sehingga air mata dihapus, duka cita, laknat, semua malam gak ada lagi. Ya, gak ada lagi gelap-gelapan di rumah tangga. Ya, di penggembalaan saya lihat, di penggembalaan itu masih ada gelap-gelapan. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa, diem-diem aja, jangan kasih tahu. Ya, gelap-gelapan. Ya, jadi marilah, ya saudaraku. Nah ini dilakukan Yesus kepada setiap orang, dan kita sebagai mitra kerja Allah di bumi, mari lakukanlah itu kepada setiap suku bangsa, kaum bahasa, siapapun, entah teman kita, saudara, sahabat, siapapun. Mungkin kita tiap hari berteman sama mereka, tapi masih ada semua ini, ya, air mata, laknat, dosa masih disimpan. Ya, jadi jangan sampai ya ajaran sesat juga masih, ya. Dibilang udah langgar gereja kita hari ini, kenapa? Gampang, di video ini banyak, ini coba kita nonton aja nih live. Padahal sudah membawa kepada ajaran yang menyesatkan hidupnya, ya. Sehingga nggak ada jalan lain, ya. Cepat atau lambat, perhatikan, ya, cepat atau lambat. Orang-orang yang menolak digembalakan oleh Tuhan akan menangis. Dan puncak dia menangis itu waktu terlempar dalam ratap tangis dan kertak gigi. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya udah.
Ya, kalau udah terlempar di situ udah mengerikan, nggak ada lagi jalan keluar. Ya, nggak ada lagi. Tapi masih ada jalan keluar ketika kita sempat terperosok kepada dosa, kepada ajaran sesat. Nah, coba kita lihat dua raja-raja. Ya, ini jalan keluarnya. Ya, ketika kita terjebak, aduh, kok nggak sejahtera kami ini, ya, rumah tangga nggak bahagia, ya masih, ya, di situ suami dan istri, ya, kami kan nggak cerai ya, tapi nggak bahagia, apalagi nggak maksimal, ya. Tuhan mau rumah tangga itu maksimal, Tuhan mau anak-anak muda maksimal. Arti maksimal itu apa? Bagikan masuk Kanaan. Memang dia dipakai Tuhan, ya, dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Ya, bekerja sama dengan Tuhan itu namanya kawan sekerja Allah. Maka pastikan selama kita hidup ini enggak hanya kerja cari uang, itu silakan aja cari uang, bisnis, usaha. Tapi perhatikan semasa kita hidup mau berapa tahun, karena kita nggak tahu kapan Yesus datang, kan besok, kan lusa. Dan secara pribadi kita masing-masing, saya katakan, ya, masing-masing sudah ada waktu yang tertentu. Itu bagikan pencuri. Tiba-tiba sehat kali, ya, mana tahu, ya, ketabrak, ya, mana tahu naik pesawat jatuh, ya, itu selesainya masing-masing dan nggak ada yang tahu. Sama dengan kedatangan Tuhan. Kalau kedatangan Tuhan harus serentak semua. Tapi apapun itu, mau masih lama kita hidup atau kita mau sudah selesai dalam waktu dekat, mari, ya, pastikan nama kita sudah tertulis, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menang dan banyak memenangkan jiwa. Amin. Pastikan. Itulah pekerjaan yang besar dan penting. Ya. Secara pribadi ke dalam kita udah dewasa, bagikan mendaki gunung. Tapi secara, ya, keluar, ya, kita sudah bersaksi mau, ya, kepada 1, 2, 3 orang. Ya, enggak jumlahnya enggak penting, yang penting betul-betul, ya, kita dipakai Roh Kudus untuk menyaksikan ini. Ya, nanti kita lihat penggenapan dari Alkitab, itulah Android. Ya, Android ini. Coba sebentar, ya, sebelum kita baca ini raja-raja, supaya kita benar-benar yakin bahwa firman Tuhan itu tepat dan benar, enggak pernah salah. Wahyu 14. Ya, Wahyu 14 ayat 6. Ayat 6. Ya, inilah live sekarang, ya, Android yang terjadi sekarang, penggenapan dari firman ini. Coba baca Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di Ya, langit. seorang malaikat lain terbang terus Di tengah-tengah langit. Nah, di tengah-tengah langit, mana langit? Ini langit, ini bumi, di tengah-tengah. Itulah, ya, yang saudara beli kuota, ya, yang namanya jaringan. Enggak nampak dia, tapi ada, ya, jaringan-jaringan, ya. Di dunia ini penuh dengan uang. Asal kau bisa connect, cek kepada satu jaringan, ya, dan kau masukkan itu, ya, duitmu sekian, ya, lalu, ya, engkau pintar membaca data, pintar mengolah keadaan ekonomi dunia, mau goyang, mau naik atau turun ekonomi, engkau bisa banyak dapat uang. Nah, sehingga kerjanya di situ. Nah, ini udah terjadi. Dulu nggak ngerti orang ini, apalah ini, ya. Seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, terus Dan padanya ada Injil yang kekal ada Injil sama dia, terus untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, terus dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. inilah dia internet itu, ya. Malaikat itulah hamba-hamba Tuhan. Gak perlu dia terbang pakai sayap, tapi dia live streaming, ya. Direkam, ya, mau langsung disaksikan orang atau nanti diupload lagi, ya, lalu disebar, ya. Ini penggenapannya. Terus, Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. nah, inilah seruannya. Ayo takutlah akan Tuhan, ya. Yang dibawanya Injil yang kekal. Ini yang diberitakannya Injil yang kekal. Terus, Dan muliakanlah dia. ya, takutlah Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan dia. Nah, tahu nggak? Ketika datang kemuliaan Tuhan hanya ada dua reaksinya, ya, akibatnya.
Akibat pertama seperti yang dialami Mesir, hancur semua. Tapi akibat kedua seperti yang dialami Israel, mereka aman damai dalam tiang awan tiang api. Itu kemuliaan Tuhan. Sekarang ketika kita dengar firman, ada dua loh yang reaksi yang terjadi. Kalau kita mau dibaharui, dituntut, menyerah, yang lama diselesaikan, akibatnya damai sejahtera sukacita. Tapi kalau orang melawan, bapaknya, gua jadi antara. Gak kurang kerjaan saya menyelidiki si A, si B, Pak Mulya semalam ngapain? Gak ada waktu. Tapi ketika Roh Kudus menuntut membawa dia kena, satu aja caranya, bertobat. Tuhan, aku tadi malam benar melakukan dosa, ampuni aku. Selesai, engkau bahagia, dibaharui Tuhan. Amin. Tapi ketika kita kantor itu ditutupi semuanya, berarti masih ada malam, kegelapan masih ada. Akibatnya ratap tangis. Nah, kita mau bahagia semua di bumi dan di surga nanti. Haleluya. Jadi surga itu bisa dirasakan sekarang di bumi. Dan live yang sekarang dilakukan hamba-hamba Tuhan live streaming, asal Injil yang kekal, menyuruhkan takut akan Tuhan dan menyuruhkan muliakan Tuhan. Nah, hari kita perlu buka hati dan ikuti. Tapi hati-hati, tadi ada ajaran sesat, mematikan rohani lagi. Terus sambung lagi, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi mulai era 2000-an ke atas ini mulai digenapi, lewat televisi, masih zaman kuno, teknologi televisi hitam putih udah mulai dia. Seorang malaikat bisa ada di depan mata kita, dia di Australia atau di Jakarta atau di mana, tapi dia ngomong, hati-hati, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Nah, sekarang semakin gampang, praktis, bisa langsung lagi live, live streaming. Oke, kita kembali raja-raja tadi. Bagaimana caranya? Jangan sampai kematian rohani. Lalu tangkap dan mari kita dipakai Roh Kudus nanti untuk memulihkan jiwa-jiwa supaya dia tidak mengalami kematian roh. Amin. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Judulnya maut dalam kuali. Ini. Mari kita baca. 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Terus, lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran yang menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Mereka mau makan, Jadi ibadah, 3 macam ibadah itu bagaikan kita bersekutu dengan Tuhan di meja makan. Makanya disebut meja roti sajian. Tapi banyak orang nggak ngerti. Balik lagi lah orang ini, ke Taurat. Pantaslah orang pengajaran balik ke Taurat, karena dia nggak ngerti, bahwa tabernakel itu gambarnya, petanya, blueprintnya, penggenapannya perjanjian baru. Jadi orang mau bangun rumah, nggak bisa luar kepala dia. Pondasi di sini selalu ada blueprintnya, ada gambarnya. Jadi dari gambar itu, ini pekerjaan pertama, minggu pertama ini dikorek dulu, minggu kedua ini, jadi sempat selesai. Misalnya pembangunannya 6 bulan, tanpa ada, ini proyek besar, tanpa ada namanya blueprintnya, namanya gambarnya itu, gambar bangunan, nggak akan jadi itu. Kayak mall SKA semua. Ini juga pembangunan rumah Tuhan atau mempelai Tuhan, ini proyek besar Tuhan. Pakai rancangan, nggak asal-asal. Nah, rancangannya itu ini perjanjian lama, penggenapannya Yesus perjanjian baru. Amin. Nah, jadi dia menceritakan bagaimana maut itu bisa mengancam segerombolan nabi. Ini kan judulnya maut dalam kuali.
Ya, orang tadi kematian rohani akibat maut. Maut menghasilkan kematian. Kenapa? Karena mereka makan sembarangan. Mereka udah dodok, lalu disuruh ya pembantunya. Kalau bahasa Batak di sini agak nggak enak kedengaran, bujangnya, tapi pembantunya, hambanya, ya. Ini disuruh cari. Lalu dia nggak kenal, nggak ngerti, diambilnya, yang penting labu. Nah itulah sekarang yang terjadi di Lepstream. Dia nggak ngerti, nggak paham, yang penting udahlah ini ajaran tentang perburuan. Wah nih, dibantah langsung gembalanya. Macam-macam. Lalu ajaran tentang baptisan, dibantah orang, nggak perlu gini-gini, macam-macam. Ajaran tentang grace, kasih karunia. Ya, udahlah, karena kasih karunia kita diselamatkan. Udahlah, yang penting kita sudah dapat kasih karunia, udah selamat. Ya, padahal nggak pernah lagi dia menjaga kekudusan hidupnya. Yang penting aku udah terima Yesus, grace. Ya, korupsi selalu dan selalu hak orang dimakan. Tapi dia bilang udahlah, udah selamat, aku kasih karunia. Bener nggak? Tadi kita udah belajar. Kan mau dibarui itu dibersihkan dari gelombang, ya, dari malam, dari laknat. Nah kalau dibuka itu bisa seminar 3 hari, ya, nggak siap-siap. Yang jelas ini refleksinya, gerombolan nabi atau hamba Tuhan pun bisa terkecoh dan bisa keracunan makanan ketika dia nggak teliti ayat-ayat firman dengan benar, dan dia ketemu labu liar, ya, seseorang yang liar, pengajaran liar, pengajaran sesat tadi, ya, lalu dimasak. Terus ayat 40, kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya. Lalu dapat, ini mantap kali nih kayaknya ajarannya. Lalu diajarkan teman-teman, diajarkan di penggembalaan. Ayo dengar ini ya, ini firman Tuhan yang dahsyat akhir zaman. Padahal sudah liar, sudah nggak menuju kepada tertib hidup dan nggak membangun roh yang benar. Akhirnya, terus sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, ya, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. ya. Lalu mereka berteriak, kenapa gini anakku? Dulu baik, kenapa gini hidup kami? Dulu kami bahagia waktu pengantin baru, ada sepakat kami suami istri, tapi kok akhirnya jadi dalang prahara, KDRT, apa segala macam. Muncul narkoba dalam kehidupan anak-anak, jadi melawan, jadi ganas, apa segala macam. Berteriak, ada apa ini? Kok kami nggak damai lagi, nggak sejahtera, kok seperti neraka rumah tangga ini, keluarga ini. Terus, tetapi berkatalah Elisa ngomong, ini hamba Tuhan, ya, yang ada di tengah-tengah segerombolan nabi tadi. Terus, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali, serta berkata, ya, ambil tepung. Ya, tepung itu berbicara bahan untuk membuat kue makanan. Jadi roti bundar yang ada di meja roti sajian dari tepung 3 sukat, tepung yang murni. Dia ambil tepung, dia lemparkan ke kuali masakan itu. Terus, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Ketika kita mau membuka firman demi firman, ayat demi ayat, maka Roh Kudus menjadikan firman Tuhan menjadi baru. Firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan memberkati hidup kita sehingga hidup kita tidak ada lagi maut. Dicedok, nggak ada lagi maut. Ya, inilah kemuliaan firman, dan Tuhan mau memperbarui gerejanya. Nah, sekarang pertanyaannya, tanpa pemuridan, tanpa kita berhadapan muka waktu ada masalah persoalan, waktu suami istri tengkar, bisa gak dengan live mereka damai? No. Hanya dengan kita berhadapan, suami istri yang bertengkar, hamba Tuhan dan Yesus hadirkan di situ. Yesuslah gambaran dari tepung. Elisa tadi ya, itu gambaran hamba Tuhan, gembala yang hadir. Amin, saudaraku. Silakan kita, ya, saya nggak larang
ya nonton live streaming tadi, berdoalah sama Roh Kudus supaya itu benar-benar membawa kita kepada suasana Yerusalem baru, dibaharui. Saya bilang banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan Injil yang benar, Injil sepenuh, Injil kerajaan, seperti Wahyu 14 tadi, ya, dan Tuhan izinkan. Nah sekarang lalang dan gandum tumbuh, ya, nanti waktu masa menuai, disitulah terjadi perbedaan. Jangan nanti bilang, loh kawan-kawanku kok ke kanan, kenapa aku sini? Satu gereja ya kami. Bilang gak ada hubungannya gereja-gereja. Yang ada itu tertuliskan namanya dalam kitab kehidupan. Yang kedua, mau gak dia diolah hidupnya dari yang lama menjadi baru? Yang ketiga, benar gak dia mau datang untuk digembalakan Tuhan dan bilang, Tuhan, Alkitab inilah undang-undang rumah tanggaku. Hanya firman-Mu inilah Tuhan, Rajaku yang mengendalikan aku. Aku hanya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ya, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kita ya kejebak dan akhirnya maut datang. Ya, kita nggak ngerti, air mata datang. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini? Ya. Gimana ini Tuhan? Ya, jadi doa itu jangan bikin seperti mesin ATM, ya. Kalau mesin ATM asal ada kartunya, ada uang di dalam, cucukkan, ya. Ketik-ketik di situ pinnya, jumlahnya keluar dia uang. Doa enggak gitu, ya. Doa itu peperangan, doa itu perobekan daging, doa itu komunikasi sama Tuhan, nafas kehidupan. Amin. Ya, jadi jangan sampai tubuh, jiwa dan roh kita tidak terpelihara sempurna pada kedatangan Kristus. Ya, jangan sampai kita nggak ngerti. Sekarang ini, ya, sedang terjadi penyeleksian, ya, seleksi secara roh lewat COVID-19. Ya, orang yang sudah selesai, ya, kerjanya di bumi udah selesai. Tapi orang yang memang belum selesai, entah bagaimanapun Tuhan masih pasti akan melindungi, memelihara. Haleluya. Ya. Yang penting jangan sampai Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus tidak masuk dalam gerakan, ya, gerakan pembangunan tubuh Kristus, gerakan akhir. Ya, coba kita lihat, ya, dalam gerakan, ya, yang sedang dikerjakan Tuhan. 2 Korintus. Mari, makanya saya selalu bilang biar kita menghidupin penggembala, ya. Ketika kita tergembala itu seumur hidup sampai anak cucu, disitulah, ya, kita berperang secara rohani, disitulah kita mengalami kasih Tuhan dan pembaharuan yang dilakukan Tuhan, ya. 2 Korintus pasal 4, coba ayat 3 mulai. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya, kalau Injil yang kami beritakan tertutup kepada orang-orang, terus maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. berarti itu bagi orang yang mau binasa. Kalau dia nggak terbuka kepada Injil, berarti dia binasa. Kalau dia terbuka kepada Injil, berarti dia akan dibenahi dan akan dibaharui semua, roh, jiwa dan tubuhnya dibaharui sampai nanti akan dihapus semua air mata, duka cita, maut pun nggak ada lagi. Amin. Nah, itu dari Injil, terbuka nggak Injil? Terus, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, nah inilah orang yang mau binasa, nggak percaya, terus yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Makanya kita harus tatap muka betul-betul, ya, 2 arah. Itulah pemuritan. Pemuritan itu kata kerja. Pemuritan itu usaha, ya, yang dikerjakan terus menerus untuk menghasilkan murid. Itu pemuritan, ya, lewat ibadah, lewat tatap muka, kita cerita, kita share, ya, lewat, ya, nanti ada khusus, ya, waktu-waktu tertentu, ya, kita memang betul-betul, ya, membuka atau namanya pelayanan pribadi, ya, atau konseling pribadi. Apa sih yang salah? Ya, ada banyak lah ibu-ibu yang belajar RYH, ya,
Ayo, jangan disembunyikan. Ayo, praktekkan. Ada banyak dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang terselubung, tersembunyi. Itu seperti malam tadi, nggak terungkap. Itu dalam KKN nggak terungkap. Hanya dalam ibadah nggak terungkap. Hanya lewat konseling pribadi. Ya, konselornya ngomong, tahun sekian, apa yang terjadi dalam hidupmu? Waduh, disitulah. Nah, tahap lah ya. Terus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau suasana malam ada, mereka nggak lihat kemuliaan Kristus, nggak lihat Injil kemuliaan. Padahal Injil ini pribadi Kristus yang mulia datang untuk memperbarui kita. Haleluya. Terus, yang adalah gambaran Allah. Kristus itu, Yesus Kristus, gambaran kemuliaan Allah. Dialah yang membawa kepada kemuliaan Bapa. Sekarang Kristus Yesus itu adalah bentuk firman. Karena firman telah jadi manusia. Yesus yang pernah jadi manusia udah gak ada lagi. Tetapi firman inilah. Kalau Roh Kudus datang mengurapi firman ini jadi rema. Firman ini hidup. Firman ini berkuasa tadi. Firman ini menjadikan yang lama menjadi baru. Memperbarui kita. Haleluya. Nah, inilah yang disebut Injil kemuliaan. Apa itu Injil kemuliaan? Ada Injil keselamatan, membawa kepada keselamatan, tapi tingkatkan. Keselamatan itu harus dikerjakan, dan kita mau melihat kemuliaan Kristus. Itu Injil kemuliaan. Betapa mulianya. Ada lagunya. Ya Tuhan, Tuhan kami. Terus, betapa mulianya. Terus, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya. Inilah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, supaya kita sama mulianya dengan Kristus lewat Injil kemuliaan Kristus. Ya, sudah selesai dia. Selesai datang dari surga menyelesaikan semua apa yang disuruh Bapaknya, dan dia dimuliakan setelah mengerjakan itu. Dia naik lagi ke surga, dimuliakan. Amin. Hari saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, inilah yang disuruh Tuhan untuk kita beritakan, kerjakan, sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bertambah lagi ya keluarga-keluarga atau anak-anak muda, bertambah lagi anak-anak muda yang dibaharui hidupnya, yang akhirnya sama mulianya dengan Kristus. Itu yang disebut kedewasaan rohani, segambar atau serupa dengan Kristus. Amin. Baik, mari kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Ya, mari kita